Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Anda, teman-temannya sudah hadir semua di room belum? Kalau saya cek tadi, alhamdulillah sudah semua, Bu. Oke, untuk memastikan Ibu absen terlebih dahulu ya. Mailiza Hidayati. Hadir Bu. Hadir. Sinta. Hadir Bu. Cindy. Hadir Bu. Oke, Angga hadir ya. Baik, dari kalian semua ada yang berasal dari luar Sumatera Selatan? Saya, Bu. Angga dari mana, Angga? Dari Bekasi, Bu. Materi hari ini ialah Gua Harimau, Rumah Peradaban Lampau di Sumatera Selatan. Nah, kalian semua yang orang Sumatera Selatan sudah pernah belum ke Gua Harimau? Belum Bu. Belum pernah Bu. Hmm. Belum Ibu. Ya. Ibu jelaskan ya. Nah, Gua Harimau itu adalah disebut sebagai gua tebing. Karena memang Gua Harimau ini lokasinya berada di atas tebing. Untuk mencapai muka dari Gua Harimau perlu menaiki 105 anak tangga terlebih dahulu. Nah, lokasinya berada di sisi timur Bukit Karang Sialang, Desa Padang Bindu, Kecamatan Semindang Aji, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Nah, letaknya itu 35 km dari Batu Raja, ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, di Gua Harimau itu dikenal sebagai situs peradaban tertua, di mana peradaban ini diperkirakan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Nah, peninggalan yang ada di Gua Harimau yaitu yang pertama ialah gerabah, anak-anak. Di mana gerabah itu ditemukan di Gua Harimau bersama dengan tengkorak. Dan gerabah itu menjadi bekal kubur bagi manusia penghuni Gua Harimau. Jadi di Gua Harimau itu terdapat banyak makam manusia-manusia yang pernah hidup di Gua Harimau. Nah, yang selanjutnya yaitu ada beliung persegi, di mana beliung ini tidak digunakan sebagai alat kerja, tetapi sebagai benda upacara, bekal kubur, dan juga sebagai benda barter pada saat itu. Yang ketiga yakni adanya kapak corong kecil, di mana kapak corong juga digunakan sebagai bekal kubur yang ditemukan bersama dengan kerangka manusia purba yang ada di Gua Harimau. Yang keempat yaitu alat serpih. Nah, di Gua Harimau itu terdapat alat-alat serpih yang bentuknya itu tidak beraturan dan tidak memiliki pengerjaan yang lebih lanjut. Artinya alat serpihnya ini berbentuk masif atau tidak beraturan. Yang selanjutnya itu moluska. Moluska di sini adalah cangkang-cangkang kerang ataupun berasal dari habitat air tawar. Nah, seperti bekicot, kerang. Nah, para ahli menyimpulkan bahwasanya ujung dari moluska ini berlubang, dimungkinkan para manusia purba yang ada di Gua Harimau itu menghisap daging dari moluska tersebut dari ujung cangkangnya. Yang keenam itu adanya lukisan dinding gua, di mana lukisan ini bermotif jala, garis, sisir, lingkaran, dan garis-garis dari jari, kuasan jari. Nah, gambar-gambar ini dibuat oleh para penghuni dari Gua Harimau untuk kebutuhan ritual, di mana para ahli meyakini ketika mereka melukis di dinding, mereka sudah terhubung dengan dunia rohnya. Nah,
Bagaimana ras dan kehidupan manusia penghuni Gua Harimau? Di Gua Harimau itu terdapat 2 ras yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama ialah ras Mongoloid, di mana bentuk tubuhnya kecil dan ramping, tengkoraknya tinggi dan bundar. Lalu yang kedua yaitu ras Australomelanesid, di mana tubuhnya besar, berpostur kekar, dan bentuk tengkorak rendah dan lonjong. Di Gua Harimau juga diteliti oleh para ahli, di mana manusianya itu memiliki kebiasaan anak-anak, di mana mereka memiliki kebiasaan dan tradisi, yakni mengunyah sirih. Nah, dibuktikan dengan apa? Dibuktikan ketika para ahli menemukan lapisan noda pada gigi gerigi manusia penghuni Gua Harimau. Yang kedua, mereka juga memiliki kebiasaan, yakni menggambar dan melukis. Yang selanjutnya juga ditemukan di sana banyak para makam ya. Bentuknya itu ada 2, yakni primer. Primer di sini ialah jasad individu dikuburkan secara langsung ke dalam tanah. Di mana seperti pada penguburan pada umumnya, mereka juga tipe kuburnya berbentuk sekunder ataupun tidak langsung, di mana dilakukan dengan menguburkan jasad individu secara langsung untuk beberapa waktu kemudian, lalu kemudian sebagian ataupun seluruh tulang-tulangnya itu dikuburkan kembali, ditempatkan ke dalam sebuah tempayan ataupun gerabah tadi. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan mengenai Gua Harimau dan juga manusia penghuninya. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Sudah jelas, Bu. Cukup, Bu. Jelas sangat. Ibu kasih saran ya, kalau kalian ini kan kita kan daring, jadi kalau kalian mengalami kebingungan, kalian nggak mengerti, kalian bisa nanya karena ya untuk mengasah otak kalian itu sendiri biar nanti kalian nggak rugi sendiri karena kita memang belajarnya kan nggak tatap muka, jadi mungkin materi juga sinyal juga terbatas ya. Untuk selanjutnya minggu depan Ibu ada tugas untuk kalian semua. Nah, tugasnya yaitu kalian semua membuat miniatur peninggalan situs dari Gua Harimau. Tadi kan sudah ada moluska, terus ada kapak corong, dan juga lain-lain tadi kan. Dari kalian ini silahkan nanti berembuk kalian membuat yang mana. Jadi itu tugasnya dikumpul minggu depan, kita bertemu lagi di Zoom ya. Kalian mempresentasikan miniatur yang kalian buat beserta keterangannya secara jelas. Apakah sudah jelas tugas yang Ibu berikan? Bu, Ibu. boleh itu nggak miniaturnya, Bu? Kalau kita nyewa orang untuk membuatnya. Oh, Ibu sarankan nggak boleh ya, karena Ibu pengen lihat keterampilan dari kalian gitu. Bu mau nilai psikomotorik dari kalian semua. Ibu, izin Baik, nanya, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, tadi Sinta, bagaimana pertanyaannya, Nak? Oh iya, Bu. Tadi mau nanya itu, Bu. Untuk ukuran dari miniatur itu sendiri, Bu, apakah kami yang menentukan atau dari Ibu, Bu, mengenai ukuran? Masih bingung. Untuk ukurannya terserah kalian, tapi Bu minta skalanya ya, jangan asal hitung, jangan asal bikin nanti terlalu kecil, nanti terlalu besar, itu nggak sesuai. Baik, Bu. Jelas? Bu. Jelas, Bu. Jadi tugas ini nanti membantu nilai ujian akhir kalian. Jika nanti nilai ujian akhir kalian itu kurang memuaskan, nanti terbantu dengan tugas miniatur yang kalian buat ini. Oke, Nak ya. Ibu rasa cukup ya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa absen prodi ya, Nak-nak ya. Baik, Bu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Nak, sama-sama Ibu live ya. Ya, Bu.